saksi Saudara R di Komplek Grand Permata, Klaster Boulevard di Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan. Jam 20.30. Lebih tepatnya jam 20.30. Ada 5 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan, yaitu saudari atau anak inisial AGH yang merupakan mantan pacar atau teman dekat korban yang saat ini menjadi teman dekat pelaku. Kemudian saudara SL ini yang merupakan teman tersangka. Kemudian Bapak R dan Ibu N ini merupakan pemilik rumah yang disinggahi oleh korban saat korban sebelumnya bertemu dengan atau setelah itu ketemu dengan tersangka. Kemudian pelapor yang merupakan om dari korban itu juga sudah kami mintain keterangan. Kejadian kekerasan terhadap anak ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Kemudian atas informasi tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Kemudian korban menyampaikan bahwa saat ini korban sedang berkunjung ke rumah temannya, saudara R, di TKP, di sekitar TKP di Komplek Grand Permata di Ulu Jami. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi A dan saksi S mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya. Di depan rumah temannya korban, saksi A menghubungi korban, kemudian korban tidak mau keluar. Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban, akhirnya korban keluar, mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, penganiayaan dilakukan oleh anak pejabat pajak yakni Mario Dandi terhadap anak pengurus GP Ansor David pada Senin 20 Februari 2023. Penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi membuat korban hingga kini masih berada di rumah sakit dalam kondisi kritis.
Video aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi juga telah beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut tampak korban mengenakan kaos berwarna hitam dan celana pendek serta sandal jepit berwarna sama. David tampak sudah terkapar di atas aspal, sedangkan Mario Dandi terlihat mengenakan jaket hoodie berwarna gelap, celana dan sepatu berwarna senada. Meski korban sudah terkapar tak berdaya di atas aspal, Mario Dandi masih terus melakukan aksi penganiayaan dengan menendang David. Ia terus menendang di bagian kepala korban, serta beberapa kali pelaku juga tampak memukulnya. Aksi penganiayaan ini ternyata dipicu oleh cerita yang disampaikan oleh kekasih pelaku berinisial AGH. Kekasih pelaku ini merupakan mantan pacar korban. Pelaku awalnya hanya ingin menanyakan informasi yang didengarnya dari sang kekasih berinisial AGH. Namun perdebatan justru terjadi antara Mario Dandi dan David hingga terjadilah aksi penganiayaan tersebut. Setelah kasus ini mencuat ke publik, kehidupan media sosial Mario Dandi banyak mendapat sorotan. Dilihat dari media sosial, Mario Dandi beberapa kali memamerkan kendaraan mewah. Dalam sebuah foto tampak Mario Dandi duduk di depan mobil Jeep Rubicon. Diketahui mobil tersebutlah yang digunakan oleh Mario Dandi untuk mendatangi David sebelum aksi penganiayaan terjadi. Diketahui aksi penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023. Pasca penganiayaan, kini korban mengalami koma dan masih berada di rumah sakit. Sementara itu, saudara, Mario Dandi saat ini telah ditahan oleh kepolisian. Saat rilisnya, polisi menunjukkan di hadapan awak media. Penampakan Mario Dandi sangat berbeda dengan foto-fotonya di media sosial. Mario Dandi terlihat mengenakan baju tahanan berwarna orange. Sebelumnya, foto Mario Dandi saat baru saja ditangkap beredar di media sosial. Dalam foto yang beredar, terlihat Mario Dandi mengenakan kemeja berwarna hitam. Ekspresinya terlihat melamun dan beberapa foto menunjukkan Mario Dandi menunduk sambil memegang kepalanya. Aksi penganiayaan ini dipicu oleh kekasih Mario Dandi yang menceritakan suatu hal tentang mantan pacarnya sekaligus korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Saya Jakarta. Oke, kita mulai. Pelaku yang kini telah menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor Mario Dandi rupanya adalah anak seorang pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Rafael merupakan Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Namun kini ia telah dicopot dari jabatannya akibat ulah sang anak. Sebelum dicopot dan selama berada di Dirjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo memiliki karir yang cemerlang. Pada 2013, pada 2013 maksud saya, Rafael Alun Trisambodo ini menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I. Kemudian pada 2015, ia menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pada 2017, ia menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur I. Rafael menjabat posisi sangat strategis di DJP yang tugasnya memburu dan mengusut wajib pajak yang membandel membayar pajak. Kemudian pada 2018, ia menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing II.
Namun kini saudara Rafael telah dicopot dari jabatannya. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan Kementerian Keuangan telah mengambil sikap terhadap status kepegawaian Rafael Alun Trisambodo. Jabatan Rafael sebagai pejabat eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 itu telah dicopot pada Kamis 23 Februari. Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Pencopotan jabatan dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan Rafael Alun. Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk Saudara RAT, yaitu nomor ST 321 Inspektorat Jenderal IJ IJ.1 2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Meski telah dicopot dari jabatannya, ayah Mario Dandi, Rafael Alun, masih mendapatkan gaji dari pemerintah. Kementerian Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awam Nurmawan, kemudian memberikan penjelasan. Meski masih menerima gaji, namun Rafael Alun tidak bisa mencairkan tunjangan yang diberikan kepada pejabat DJP. Awan juga menjelaskan status Rafael Alun saat ini menjadi PNS. Status tersebut diterapkan agar mempermudah proses penyidikan terkait LHKPN. Sebelumnya diketahui saudara ternyata masih ada beberapa harta yang tidak dilaporkan oleh Rafael ke KPK. Diketahui Rafael dicopot dari jabatannya di DJP akibat ulah sang anak Mario Dandi. Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap anak GP Ansor, David, hingga korban mengalami koma. Setelah kasus ini terungkap, fakta-fakta lainnya turut terbuka, termasuk adanya sejumlah harta yang tidak dilaporkan oleh Rafael ke KPK. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum
yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya. Kabar terbaru saudara, setelah Rafael Alun dicopot dari jabatannya di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun kini menyatakan mundur dari Aparatur Sipil Negara atau ASN, Direktorat Jenderal Pajak. Pengunduran diri Rafael Alun tertuang dalam surat terbukanya. Dalam surat tersebut tertulis, Rafael mundur dari ASN terhitung sejak Jumat 24 Februari 2023 atau hari ini. Tertulis juga Rafael Alun siap mengikuti prosedur pengunduran diri di Ditjen Pajak. Selain itu, saudara, ia juga akan melakukan klarifikasi mengenai LHKPN yang menjadi sorotan. Surat pernyataan tersebut dibubuhi materai Rp10.000. Diketahui sebelumnya Rafael telah dicopot dari jabatannya akibat ulah sang anak Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David. Kemudian, saudara, jika nantinya surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Rafael Alun ini diterima oleh Ditjen Pajak, artinya Rafael Alun sudah tidak lagi menerima gaji sebagai ASN. Yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi, saya meminta maaf atas kesalahan saya dan keluarga saya. Terima kasih. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi, saya meminta maaf atas kesalahan. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK per 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja.
yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak, dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justin, mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Terkait dengan aneh pada mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu diungkap berdasarkan laporan transaksi keuangan Rafael oleh PPATK dan sudah dikirim ke KPK sejak 2012. Namun meski sudah dilaporkan sejak 2012, KPK masih belum menindaklanjutinya. Dengan adanya kasus yang menyorot anak Rafael, Mahfud MD berharap KPK bisa segera menangani laporan PPATK tersebut. Diketahui anak Rafael, Mario Dandi, melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David hingga koma dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah kasus ini terungkap, barulah terbongkar soal harta kekayaan Rafael. Buntut kasus Mario Dandi, Rafael kini telah dicopot dari jabatannya sebagai pejabat DJP. Selain itu, kabar terbaru, Saudara, Rafael juga telah membuat surat pengunduran diri dari ASN dengan ditandatangani di atas materai Rp10.000. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Ya, Jakarta. Oke, kita mulai. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya didampingi Wakasat Reskrim, Kapolsek Pesanggerahan, kemudian Ibu Kasih Humas. Mohon izin menyampaikan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak, subsidiar kasus penganiayaan yang terjadi hari Senin tanggal 20 Januari, tanggal 20 Februari tahun 2023 sekira jam 18 di TKP di depan atau sekitar rumah saksi Saudara R di Komplek Grand Permata Klaster Boulevard di Kelurahan Urujami, Kecamatan Pesanggerahan, jam 20.30. Lebih tepatnya jam 20.30. Ada 5 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan, yaitu saudari atau anak inisial AGH yang merupakan
mantan pacar atau teman dekat korban yang saat ini menjadi teman dekat pelaku. Kemudian saudara SL ini yang merupakan teman tersangka. Kemudian Bapak R dan Ibu N ini merupakan pemilik rumah yang disinggahi oleh korban saat korban sebelumnya bertemu dengan atau setelah itu ketemu dengan tersangka. Kemudian pelapor yang merupakan om dari korban itu juga sudah kami mintain keterangan. Kejadian kekerasan terhadap anak ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Kemudian atas informasi tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Kemudian korban menyampaikan bahwa saat ini korban sedang berkunjung ke rumah temannya, saudara R, di TKP, di sekitar TKP di Komplek Grand Permata di Ulu Jami. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi A dan saksi S mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya. Di depan rumah temannya korban, saksi A menghubungi korban, kemudian korban tidak mau keluar. Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban, akhirnya korban keluar, mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban. Kemudian menendang perut korban. Penganiayaan oleh Mario Dendi Satrio terhadap anak pengurus GP Ansor, Kristelo David Ozora 17 tahun berbuntut panjang. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu 22 Februari 2023. Akibat perbuatannya, ia dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tak hanya itu, ia juga dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
Penganiayaan yang dilakukan pun berimbas pula terkait studinya di Universitas Prasetya Mulia. Dalam siaran pers yang diunggah di akun Instagram resminya, Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan Mario Dandi sebagai mahasiswa terhitung pada Kamis 23 Februari 2023. Keputusan ini berdasarkan rapat pimpinan kampus dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Prasetya Mulia, Cisman Simanjutak. Selain itu, pihak kampus juga mengecam tindakan penganiayaan yang mengakibatkan David harus mengalami koma hingga hari ini. Sehingga Universitas Prasetya Mulia pun mengaku prihatin atas kondisi dari David. Tak sampai di situ, saudara, perilaku David juga berimbas kepada nasib sang ayah, yakni Rafael Alun Trisambodo. Seperti diketahui pasca viralnya kasus ini, publik menyoroti kekayaan Rafael melalui mobil mewah Rubicon yang dipamerkan Mario di media sosial dan digunakan saat akan menganiaya David. Ternyata mobil Rubicon tersebut tidak terdaftar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Rafael serta menunggak pajak hingga lebih dari 6 juta rupiah. Selain itu, sorotan lain muncul yakni terkait harta kekayaan Rafael yang mencapai 56,1 miliar rupiah berdasarkan LHKPN pada tahun 2021. Menurut KPK, harta kekayaan Rafael yang sebesar itu tidak sesuai dengan profil dirinya sebagai pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Untuk kecurigaan ini, Menko Sri Mulyani pun mencopot Rafael sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2 pada Jumat 24 Februari 2023. Hal ini dalam rangka untuk pemeriksaan harta kekayaannya yang menjadi sorotan publik tersebut. Sri Mulyani mengungkapkan, pencopotan ini berdasarkan peraturan yakni pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah atau PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Lebih lanjut, Saudara, Sri Mulyani meminta agar pemeriksaan harta kekayaan Rafael dilakukan dengan teliti dan bisa menetapkan tingkat hukuman bagi yang bersangkutan. Ia juga mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan surat tugas pemeriksaan bagi Rafael Alun dengan nomor surat ST321-IJ-1-2023. Tak hanya itu, Saudara, buntut berikutnya yakni sang ayah yakni Rafael Alun juga mengundurkan dirinya sebagai aparatur sipil negara. Pengunduran diri tersebut diketahui melalui surat terbuka yang ia tulis dan ditandatangani oleh Rafael Alun di atas materai Rp10.000. Kemudian, Saudara, SMA Tara Kanita 1 Jakarta juga mengonfirmasi kasus penganiayaan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandi Satrio kepada anak pengurus pusat atau PPGP Ansor, Jonathan Latumahina, David Latumahina, yang ramai di publik turut menyeret siswinya berinisial A. SMA Tara Kanita 1 mengonfirmasi bahwa AGH merupakan murid kelas 10 SMA Tara Kanita 1 Jakarta. Atas kejadian tersebut, SMA Tara Kanita 1 Jakarta menyampaikan sejumlah sikap. Yang pertama, SMA Tara Kanita 1 Jakarta turut prihatin dan berempati atas tindak kekerasan yang dialami oleh David serta turut mendoakan kesembuhannya. Kemudian, SMA Tara Kanita 1 Jakarta juga menyatakan bahwa kekerasan bukanlah bagian dari nilai-nilai Tara Kanita, sehingga Tara Kanita tidak menolerir tindakan perundungan dalam bentuk apapun oleh peserta didik, baik di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Ketiga, SMA Tara Kanita 1 Jakarta juga menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan agar keadilan ditegakkan. Salinan pernyataan tertanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Tara Kanita 1, yakni Pauleta. Seperti diketahui, Saudara, AGH merupakan seorang wanita yang merupakan
kekasih dari anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio, dan saat ini masih diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sejauh ini AGH disebut menjadi pemicu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap anak salah satu pengurus pusat GP Ansor, David 17 tahun, yang saat ini masih berstatus saksi. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindaklanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk Saudara RAT, yaitu nomor ST 321 Inspektorat Jenderal IJ IJ.1 2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan Hari sejak kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi terhadap David, anak pengurus pusat atau PPGP Ansor, telah dilewati, Saudara. Diketahui penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 lalu. Hingga 5 hari sejak terjadinya penganiayaan, David masih juga belum sadarkan diri. Sang ayah Jonathan Latumahina membagikan kabar kondisi sang anak yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi, anak pejabat. Melalui unggahan Twitter, Jonathan akan tetap mencintai David sepenuhnya, bagaimanapun keadaannya nanti. Jonathan pun juga tidak berhenti berharap sang anak bisa segera sadar. Bahkan kesedihan itu juga diungkapkan dalam cuitannya. Ia terlihat mengunggah sebuah foto sang anak saat sedang membaca sebuah buku. Sebelumnya, Jonathan menegaskan tak ingin menempuh jalan damai meskipun pihak keluarga pelaku penganiayaan telah datang kepadanya dan meminta maaf. Kemudian, Saudara, Ketua LBH Ansor DKI Jakarta, Syamsil Ma'arif, mengungkapkan David saat ini masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya